Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin, wa ala alaihi wasobihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 dosa seorang istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Sahabat Otip Seli, sebelum berlanjut mari subscribe dan nyalakan loncengnya, serta klik like. Tanpa cermin, kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri, begitu pula dalam kehidupan. Seseorang akan sulit melihat kekurangan, yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Berikut ini adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh seorang istri, dengan kesadaran maupun di luar kesadarannya. Yang pertama, tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami. Dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat istrinya mentaati suaminya, jika diperintahkan dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Berpuasa sebulan di bulan Ramadan serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah SWT menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah, banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial, yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetap patuhlah kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan memberikan berkat tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, sedangkan kita tahu Allah tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga, dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama, dan mampu memahami kondisi dari pasangan supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya." Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya,
niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Yang keenam, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal lain tersebut, terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut, sangatlah berarti bagi seorang suami, dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci atau berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan sebagainya. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, dan sebentar lagi ia akan berpisah, dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, kepada istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin untuk usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan, bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing, jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailani. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri, sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang kedelapan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami, sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah, seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang laki-laki yang keluar berbusafir, telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah, agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat, si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu.
Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya, lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Kebaikan, semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat di dalam rumah tangga kita semua, amin ya robbal alamin. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiri kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.